manusia terbaik di antara kalian itu adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Kalau di luar, Pak Farid, bisa kepulasannya. Betul. Interaksi dengan orang lain di luar bisa kepulasan, belum tentu. Kan populasan maksudnya apa populasan? Belum tentu jati diri yang sebenarnya. Ya. Kan berpura-pura. Yang paling pernah di belakang pas tidurnya di Islam atau ini peradabannya antara kapan terus dilanjutkan manusia dengan manusia. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah kita ketemu lagi, dipertemukan kembali di acara Obsesi, obrolan seputar syariat Islam. Dan tentu saja obrolan kali ini kita akan ngobrol tentang apa ya? Yang pastinya kita akan melanjutin obrolan kemarin bersama Kang IM dengan tamu yang berbeda, dengan narsum yang berbeda, yaitu Ayudi. Ya, apa kabar AA? Alhamdulillah ya. Sudah lama tak jumpa ya, sibuk-sibuk terus ya Ayudi ya. Ya kurang lebih berbulan. Ini tamu spesial banget ya buat sahabat Al-Mumin yang suka nongkrongin atau stay tune di Al-Mumin Media. Pasti tidak asing ya, ada beberapa tema atau juga tausiah dari Ayudi yang sudah disampaikan dari bulan-bulan atau minggu-minggu kemarin ya. Dan sekarang kita akan ngelanjutin kemarin. Ayudi boleh ya? Ya silakan Pak Farid. Ngelanjutin tentang bab cinta, bab perasaan antara lawan jenis. Kemarin sama Kang IM kita ngobrolin masalah perasaan antara lawan jenis, laki-laki dan perempuan atau ikhwan dan akhwat yang tentu saja bisa disebut normal ya. Jadi kalau misalkan itu kan nggak bisa ditentang ya, nggak bisa ditentang, namanya fitrah manusia seperti itu. Dan kalau dipaksakan, kita ambil kesimpulan yang kemarin, kalau dipaksakan nanti banyak banget problem-problem dalam rumah tangga itu pasti ada. Meskipun pernikahan di usia matang tetap aja yang namanya masalah itu pasti ada katanya gitu. Sampai sahabat Nabi pun bertanya sama Umar. Sahabat Nabi bertanya sama Umar, mau bertanya, datang ke rumahnya Umar bin Khattab, ternyata istrinya juga sama, lebih galak daripada harimau katanya. Nggak kayak gitu literasinya ya. Jadi mohon kita minta penjelasannya lebih lanjut nih. Setelah itu sahabat Nabi maksudnya bertanya seperti apa kepada Umar bin Khattab? Iya. Ya, terima kasih Farid ya atas waktunya. Saya buka dulu mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Ya, terima kasih kepada Farid ya dan juga kru Al-Mumin Media yang telah mengundang untuk yang kedua kalinya ya. Yang kedua kali ya. Kalau kultum waktu Ramadan kalau tidak salah 3 kali ya saya mengisi 3 atau 4. Luar biasa Ayudi itu ingatannya tajam. Mungkin dalam rangka berbagi gitu ya. Karena saya lebih mengetahui. Yang pertama tadi menarik, saya juga sudah mendengar gitu ya kajian dengan podcast dengan Ustadz Yayang. Ya, dengan berkenaan dengan bab cinta karena ini menarik ya. Iya. Tidak pernah usang gitu. Tidak akan lekas dibahas oleh waktu gitu. Dan itu harus dibahas Ustadz. Soalnya banyak nah itu betul sekali. Betul. Itu yang kita khawatirkan. Makanya kita bahas nih. Bahkan dengan rasa cinta ini nanti bisa menjadi pembuka pintu dosa ya kebanyakan. Terlebih lagi yang dirasakan oleh kaum muda-mudi sekarang gitu. Ya baik Pak Farid, mungkin yang pertama ya berkaitan dengan rasa cinta, memang tadi telah disampaikan ini bagian dari gorizoh gitu ya, fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Ada rasa cinta, lawannya ada rasa benci. Betul. Cinta dan benci. Itu merupakan gorizoh gitu. Hitam dan putih. Sama lagi. Siang dan malam. Bulan dan bintang. Dan sebagainya. Itu memang gorizoh yang tidak bisa. Justru itu anugerah terbesar. Anugerah ya. Dengan adanya rasa cinta itu, justru kita akan bisa saling menyayangi dengan yang lainnya. Gitu. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala di antara perkara yang dijadikan sebagai
hiasan kehidupan dunia ya dalam surat Ali Imran. Yang Allah patrikan ke dalam hati setiap manusia kan diantaranya auzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina linasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatirul muqaddar. Jadi yang pertama Anisa dulu ya, kesukaan terhadap perempuan. Kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir, kenapa perempuan yang pertama? Karena fitnahnya yang paling besar. Perempuan itu lebih besar fitnahnya bagi kaum laki-laki gitu ya, dibandingkan dengan harta gitu. Atau sebaliknya laki-laki fitnah buat perempuan. Ya begitu juga sama. Jadi intinya masalah cinta ini bisa bagaikan senjata gitu ya. Iya. Bisa dipergunakan untuk yang maslahat, bisa juga digunakan untuk alat kemadorotan gitu ya, hiasan iblis dan sebagainya. Kenapa demikian? Kata Imam Ibnu Katsir menukil salah satu sabda Nabi. Kata Nabi, "Matarak tuba di fitnatan adoro ala rijali minan nisa'i." Tidak ada satupun ujian, cobaan, fitnah yang lebih berbahaya, yang paling memadorotkan bagi laki-laki kecuali fitnah rasa cinta kepada perempuan gitu ya. Jadi walaupun fitnahnya paling besar, tapi kata Imam Ibnu Katsir, ketika dilandasi dengan nilai-nilai agama yang benar sesuai dengan syariat, maka itu anugerah terindah. Kalau di landasannya betul, ya. Kan dalam hadis juga sama. Nabi ketika menjelaskan tentang perhiasan terindah itu bukan harta yang melimpah gitu, bukan rumah yang besar, bukan mobil mewah, bukan motor yang bagus gitu ya. Walaupun motor saya begitu. Ya, alhamdulillah ya. Walaupun sudah ngebul ya. Kan saya berharap mendapatkan perhiasan yang perhiasan itu kata Nabi. Bahwasanya perempuan yang soleha itu merupakan perhiasan dunia terindah, perhiasan dunia yang luar biasa. Itu jadi itu yang pertama ya, bahwasanya rasa cinta itu memang gorizo, bisa menjadi pintu kebaikan, bisa juga menjadi pintu kemaksiatan gitu. Terus kemudian ini sedikit ya literasi yang pernah saya baca. Banyak juga nggak apa-apa. Di antaranya di dalam kitab Al-Mufradat fi Ghoribil Quran, betul, kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau mengucapkan bahwasanya rasa cinta itu termasuk mungkin pada perempuan, itu dilandasi dengan 3 hal biasanya. Umumnya kesukaan terhadap sesuatu pada umumnya ada 3 hal. Yang pertama bisa karena lilladzati, karena kita merasakan kenikmatan terhadap hal itu. Contoh seperti paparid ya, yang suka jengkol, betul ya? Nikmat, jengkol itu nikmat. Kenapa paparid suka jengkol? Karena paparid mungkin merasakan lilladzat, ada kenikmatan. Ada kenikmatan. Betul ya? Iya. Cuma nikmat bau itu. Itu yang pertama, itu contohnya makanan. Makanan, ya. Suka makanan A, B, C, D. Kenapa cinta suka pada makanan tersebut? Karena merasakan kenikmatan. Yang kedua, kita suka pada sesuatu itu bisa karena linaf'i, karena asas manfaatnya yang sangat besar. Manfaatnya. Saya suka terhadap motor saya. Kenapa gitu ya? Karena manfaatnya luar biasa. Iya. Membantu aktivitas saya ke sekolah, ke madrasah, ke masjid dan sebagainya. Iya. Nah, yang ketiga ini, yang mungkin ini nanti ada hubungannya dengan bab cinta terhadap lawan jenis ya. Iya. Jadi biasanya rasa cinta muncul itu karena lil fadli, bukan Fadli Zon ya itu. Anggota DPR, iya. Muhammad Fadli itu tadi siswa yang tadi. Lil Fadli itu artinya karena ada keutamaan. Fadli itu artinya keutamaan ya. Ada keunikan lah pada Aparid mungkin suka pada istri Aparid karena ada keunikan, ada keutamaan yang membedakan dengan istri yang lainnya. Iya. Makanya Nabi kan menjelaskan keutamaan yang secara umumnya dijadikan sebagai landasan memilih lawan jenis itu kan karena keutamaan nasabnya, karena keutamaan hartanya, karena keutamaan kecantikannya, gitu ya. Dan yang keempat karena keutamaan agama. Walaupun Nabi pada akhirnya menyebutkan bahwasanya keutamaan agama itulah yang wajib kita pilih agar kehidupan kita selamat dunia dan akhirat. Iya. Bukan artinya tidak boleh menikah dengan perempuan yang kaya, yang cantik, yang bagus nasab, seperti itu memahaminya. Bahkan kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis itu, kata beliau justru dianjurkan menikahi wanita cantik asal wanita cantik tersebut bagus agamanya, gitu. Jadi tidak cukup hanya cantik saja ya. Yang dasar itu yang wajib itu bagus agamanya. Adapun yang lainnya itu hanya sebatas anjuran. Kalau
Ada bahasa dari mata turun ke hati itu seperti apa? Iya, mungkin karena lil tadi. Ya, dilihat dulu, suka dulu kan. Harus dilihat dulu. Harus dilihat dulu ya. Ketika ada sahabat yang berkata kepada Nabi, ya Nabi Allah, saya telah menikah dengan si fulanah, dengan si perempuan. Apa yang Nabi pertanyakan? Kata Nabi, apakah engkau telah melihatnya? Iya. Emang kecenderungan hasrat terhadap perempuan itu harus suka dulu, tetap ya. Sebab rasa cinta itu lil fadli, ada pertama di antaranya dari wajah, silakan. Tapi tetap yang jadi kewajiban kita sebagai umat beragama, fadfar bidatin taribat yadaka, yang harus dipilih itu kebaikan agamanya. Agamanya yang ketiga itu ya. Luar biasa. Oh, yang keempat ya. Itu yang wajib. Jadi yang pertama tadi keturunannya, harta, tahta, agama. Iya. Keturunan, harta, dan yang terakhir agama. Dan yang paling utama agamanya, yang paling utama. Itu tadi ya. Yang berkenaan dengan kemarin jadi saya juga mengikuti ya, alhamdulillah. Sudah subscribe nih Ayuri ya. Sudah subscribe. Tapi betul sekali nih Ustadz ya, kalau saya pribadi juga ketemu sama istri dulu itu tetap dilihat dulu ya. Dari mata harus turun ke hati. Jadi dilihat dulu. Disyariatkan, itu disyariatkan. Dulu saya sukanya itu tilik-tilik kecil gitu ya, kecil deh. Jadi resep anu laletik gitu. Kecil gitu. Tapi kalau sudah menikah ya luar biasa, sekarang besar. Gitu ya. Jadi disyariatkan untuk melihat, harus ada rasa suka, kecenderungan pada itu. Walaupun para ulama fikih kan berbeda pendapat batasan melihatnya itu ya. Ada yang wajah dengan telapak tangan, itu jumhur ulama. Ada yang aurat yang biasa terbuka ketika berada di rumah seperti rambut, gitu ya. Itu. Ada juga yang ketiga yang ekstrim ya, boleh melihat apapun. Walaupun yang paling kuat tentu jumhur ulama wajah dan telapak. Wajahnya saja, jadi tidak ekstrim, melanggar apa yang aurat gitu ya. Betul. Yang bukan muhrim. Terus gini nih, yang kita bahas kemarin juga salah satunya kalau kita sudah menikah itu biasanya ada perselisihan lah. Betul. Dalam rumah tangga itu ada gitu kan. Cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyikapi hal tersebut atau ada Rasulullah terhadap istrinya seperti apa sih? Apa pernah nggak berselisih sama istrinya seperti Siti Aisyah dan yang lainnya? Ya betul ya. Ya karena Rasul sebagai suri tauladan kita ya, jadi tentu dalam menghadapi permasalahan rumah tangga dikembalikan pada contoh terbaiknya, uswatun hasanah kita. Ya mungkin Pak Farid, karena alhamdulillah kan di sini semuanya berkeluarga ya. Berkeluarga di sini, kameramen 2. Satu yang di belakang. Itu Kang YM 3. 3 ya? 1 sama semua. Enggak, anaknya maksudnya. 2 ya. Iya kalau kita berumah tangga itu kan bukan seperti seseorang yang sedang berada di jalan tol ya. Kan kalau di jalan tol lurus terus. Hambatan. Iya. Pasti ada tantangan, ada hambatan. Itu sudah menjadi sunatullah menyatukan dua insan yang berbeda. Berbeda dari segala sesuatu kan. Dari awal mula penciptaan manusia dengan Adam dan Hawa gitu ya. Sesuatu yang berbeda pasti akan butuh proses untuk menyatukannya. Berkenaan dengan tadi bagaimana apakah Rasul, para sahabat mengalami yang dinamakan dengan konflik rumah tangga lah ya. Itu kan diantaranya di surat At-Tahrim. Ada kan surat At-Tahrim, Nabi SAW ketika ingin meraih ridho salah satu istrinya yang menyebabkan istri yang lain justru cemburu sangat luar biasa itu, sampai Nabi SAW dengan kisah dengan salah satu istrinya di surat At-Tahrim, ya ayuhan Nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, kenapa engkau tuharrimu ma ahallallahu laka, mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah gitu ya. Berkaitan dengan satu makanan. Artinya Nabi juga sama kan itu. Bahkan diabadikan oleh Allah sebagai cerminan bagi kita bahwasanya keluarga si ideal seperti Nabi pun tidak akan terlepas dari hal itu gitu ya. Terlebih lagi yang kemarin di podcast dibahas diantaranya sahabat yang berdebat dengan istrinya emang seperti itu gitu. Jadi itu tidak mungkin bisa dihindari oleh kita. Justru rumah tangga menjadi indah itu kan yang seperti itu. Justru ketika kita
menjalani bahtera rumah tangga bagaikan di samudra yang sangat luas yang tidak akan mungkin luar dari biasa ombak yang sangat besar. Bahasanya luar tapi biasa. Bagaimana kata Nabi? Itu ada hadisnya. Kata Nabi, la yafrok mu'minun mu'minatan. Seorang suami yang beriman tidak boleh mencela terlalu berlebihan kepada seorang perempuan yang beriman, maksudnya kepada istrinya. Jadi kalau berbeda argumen, berbeda pemikiran itu sudah biasa. Sudah menjadi hal biasa. Yang tidak boleh itu sampai berkata yang buruk, cela gitu ya. Gitu. Apalagi main tangan ya. Apalagi main tangan. Itu Nabi itu sangat tawadu gitu ya. Sangat maha penyayang, sangat penyayang terhadap istrinya kepada anak. Itu jadi yang pertama tadi berkenaan dengan percekcokan dalam keluarga itu emang ada. Kata Nabi, fala yakfrok mu'minun mu'minatan. Seorang laki-laki yang beriman tidak boleh mencela berlebihan kepada istrinya gitu ya. Karena boleh jadi ketika kita tidak suka dengan salah satu akhlak istri kita, kan masih banyak kebaikan akhlak yang lainnya. Termasuk dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah engkau dengan para istrimu dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan yang diketahui tanpa ilmu yang mendalam. Jadi itu kudu dipikiran pasti sudah baik, hade lah gitunya. Makanya dalam tafsir Asy'adi maksud wa ashiruhunna bil ma'ruf itu dalam hal apa? Umum kata beliau, mencakup qauliyah wal fi'liyah, ucapan dan perbuatan. Betul. Bahkan kan gini, kata Nabi dalam hadis yang sahih ya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Manusia terbaik di antara kalian itu adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Kalau di luar paparin, bisa populasannya. Betul. Kita berinteraksi dengan orang lain di luar bisa populasan, belum tentu. Kan populasan maksudnya apa populasan? Belum tentu jati diri yang sebenarnya. Kan berpura-pura. Yang paling tahu akhlak terbaik kita kan istri kita. Makanya kata Nabi, orang yang terbaik di antara kalian itu bukan yang di luar terlihat baik, gagah, luar biasa, bukan. Tapi yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada istri-istrinya. Luar biasa ya. Sama-sama belajar. Sama-sama kita punya istri ya. Jadi jangan dilihat saja sama kesalahannya. Kadang-kadang kayak gini loh. Kalau rumah tangga itu kalau ada masalah kecil, justru masalah yang kecil itu yang jadi rame. Padahal banyak banget kebaikan-kebaikan yang kita kadang tidak sadar dari istri-istri kita ya. Istri kita. Oh, istri kita. Istri kita. Di antara berjuta kebaikan mungkin tersisipi satu kesalahan. Janganlah satu kesalahan tersebut menodai berjuta-juta kebaikan. Ya, luar biasa itu. Belajar menjadi suami yang baik, belajar sama. Sepertinya ini Ayudi itu bukan hanya tanyakan saja pada istrinya ini anak Ustaz ini romantis ya istrinya. Ya, terus kalau menanggapi ini nih, satu lagi pertanyaan. Kalau menanggapi hal poligami seperti apa Ustaz? Saya belum mau membahas poligami karena saya belum mengamalkan. Ya, soalnya istri-istrinya ya 3 sampai 4. Itu gimana? Tanggapan saja ini. Menanggapi. Sepertinya akan bersambung dulu ya. Tadi ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan dan pembahasan yang lebih menarik lagi. Pembahasan tentang cinta masih banyak atau ada beberapa narsum yang akan saya hadirkan juga. Yang pastinya buat sahabat Al-Mumin Media, tentu saja teman-teman jangan lupa like, subscribe dan share agar kebermanfaatannya lebih meluas lagi dan mudah-mudahan menjadi ladang ibadah buat sahabat Al-Mumin. Kita ketemu lagi dan kita tutup saja dengan doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mumin Media. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.